Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh senang dan bersyukur ya kita bisa bersekutu pada pagi hari ini. Untuk memulai persekutuan doa pagi ini, mari kita pujikan kasih-Nya Tuhan Allah. Kita benar merasakan kasih-Nya yang begitu besar ya. Tuhan, kita sudah ditebus, Tuhan menyiapkan tempat bagi kita dan roh kebenaran memimpin kita senantiasa. Kita pujikan PPR 1 nomor 127, bait 1 dan 3. Kasih-Nya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan benar hatinya. Kasih-Nya limpah, anak-Nya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Kendati dapat selalu langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun kalah, dan tiap orang menulis lalu mau tulis kasih-Mu, laudawata kan kering, langit pun tak akan muat diutus kabaran. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Sebelum kita mulai persekutuan doa pagi ini, mari kita doa. Benar ya Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Kami sungguh bersyukur dan memuji Engkau. Kami bersyukur pagi ini kami dapat bersekutu bersama melalui Zoom. Kami sungguh merasakan pimpinan, perlindungan, dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami mohon biarlah Engkau sendiri yang memberkati persekutuan doa pagi ini, termasuk internet dan alat-alat yang kami pergunakan. Berkati Bu Lucy yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat pada lidah bibirnya, supaya apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah kami mengerti, menanamkan firman-Mu ini di hati kami, dan menerapkan di dalam kehidupan kami. Kuduskan kami ya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Lucy, mari kita pujikan Negeri Sion yang indah. Negeri Sion ya, tempat Allah berdiam. Marilah kita jadikan firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini menjadi dasar yang kokoh ya, yang tidak mudah goyah. Kita nyanyikan PPR 1 nomor 94, 3 bait.
selamat. Siapa goyangkan itu, temboknya dekat, ya amat, tentukanlah musuhmu. Sungai hayatlah mengalir, limpah seperti air bah. Anak negeri mari hadir, cuma terimalah. Siapa gerangan haus dan letih, mari minum airnya. Berkat Tuhan dengan kasih pada selama-lamanya. Dalam negeri selalu dekat, yang awan dan api. Tuhan selalu roh dan berkat, turunkan atas kami. Ganti roti diberi mana, doa pun didengarnya. Nyanyi puji dan hosana pada hadrat tatanya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Lucy yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Yaya. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun sebenarnya saya tadinya pikir pasti saya tidak siap karena sibuk biasanya kalau pagi, cuman ada yang mengingatkan ya kalau kamu udah siapkan ya pasti bisa lah. Tapi tadi sempat hampir lupa matiin kompor. Karena saya pikir saya mau cek handphone sebentar, ternyata udah harus join Zoom, terus saya join, lupa kalau lagi ada sesuatu di atas kompor. Tapi untung diingatkan jadi tidak kosong. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi ini kami boleh bersekutu bersama-sama dan akan mendengarkan firman-Mu, biarlah dan pelajari bersama ini juga dapat menjadi berkat bagi kami semua dan semakin memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama-Mu saja kami berdoa. Pagi ini grup Gema kita bacaannya dari Yohanes 18. Jadi saya juga mengambil firman Tuhan hari ini dari Yohanes 18. Tapi dari perikop yang pasal yang ayat 15 sampai dengan 27. Tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Kita bisa baca dari layar yang ditampilkan, are you one of his disciples? Ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa orang, ya, 3 orang ya pastinya, kepada Petrus pada saat dia mengikuti Yesus, mengikuti dari jauh tentunya ya. Dia melihat bagaimana Yesus ditangkap, dibawa ke rumah, ke istananya imam besar dari. Kita akan baca bersama-sama sebelumnya. Dari Yohanes 18 ayat 15 sampai dengan 27. Ya, saya pakai handphone yang lain untuk melihat. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ juga. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya,
Aku berbicara terus terang kepada dunia, aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya, tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam, kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Jadi Petrus ketika itu dia mengikuti Yesus dari jauh, dan karena dia mengalami kedinginan, dia melihat ada pelayan-pelayan dari bait Allah yang menyalakan api unggun, dia ikut bergabung di situ. Dan perempuan penjaga yang membawa Petrus masuk melihat dia, terus dia tanya, bukankah kamu itu murid dari Yesus juga gitu ya? Dan Petrus yang ditanya oleh seorang perempuan, ya bukan ditanya oleh prajurit yang gagah berani, yang besar gitu, yang mukanya serem gitu ya, bukan ditanya oleh ahli-ahli agama, dia hanya ditanya oleh seorang perempuan yang mungkin lemah gitu ya. Tapi dia langsung menjawab, "Bukan." Padahal belum lama berselang, dia baru saja berjanji pada Tuhan bahwa sekalipun semuanya meninggalkan engkau, aku akan tetap bersama dengan engkau. Sekalipun Yesus nanti ditangkap, dia pasti akan ikut bersedia untuk memberikan nyawanya gitu ya, tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Dan bukan hanya sekali, tapi untuk kedua kalinya ketika ada orang lain yang bertanya juga, dia juga langsung bilang bukan. Dan masih diulangi lagi pada kali yang ketiga. Ketika ada keluarga dari Malkus yang telinganya dipotong, lihat dia, terus kenal dia. Ini kan yang tadi di taman itu yang motong telinga saudara saya gitu ya. Tapi Petrus langsung menjawab dengan kata yang sama juga, bukan. Kalau di ayat yang di kitab yang lain bahkan disebutkan, kalau yang kali pertama tuh dia hanya berkata dengan kata-kata biasa gitu, bukan menyangkalnya. Yang kedua dia berkata dengan sambil bersumpah, sumpah, aku enggak, swear gitu ya. Terus kali yang ketiga dia bahkan berkata sambil mengutuki gitu. Jadi benar-benar saking mungkin ketakutan dia sampai menyangatkan kata-katanya itu. Ya. Jadi bagaimana mungkin Petrus itu yang orang yang pasti gagah besar gitu ya, yang biasa menghadapi badai di laut ketika dia menjadi nelayan, menjadi ciut hatinya ketika menghadapi seorang hamba perempuan, menghadapi hamba-hamba yang lainnya. Padahal dia tadinya sudah berjanji pada Tuhan, tapi dia bisa melupakan itu semua karena dia mengalami satu ketakutan. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, hatinya juga langsung menjadi rapuh, menjadi lemah karena dia merasa bahwa, aduh, bagaimana ini gitu ya? Bagaimana kalau aku nanti juga ditangkap? Petrus yang begitu sepertinya orang yang pemberani menjadi terguncang imannya dan malahan menyangkal Tuhan Yesus. Ya, Petrus gagal memenuhi janjinya kepada Tuhan, ya melupakan janjinya dan bahkan menyangkal. Ya, ketakutannya untuk ditangkap menggentarkan hatinya. Dan kemudian bagaimana kita akan menghadapi pertanyaan berikutnya, bagaimana mungkin ya Petrus bisa sampai menyangkal Tuhan Yesus? Ya, bagaimana bisa Petrus menyangkal Yesus? Kita lihat poin-poinnya. Petrus sebenarnya dia tidak mengenal dirinya sendiri, dia tidak peka atas kelemahannya. Ketika Yesus menegur bahwa bilang ini di ayat-ayat sebelumnya, Petrus, kamu akan menyangkal aku, gitu ya. Dia tetap ngotot bilang enggak, aku tidak akan menyangkal engkau. Ya, jadi Petrus itu tidak mengenal dirinya sendiri, dia tidak peka atas kelemahannya. Dia merasa bahwa dia itu kuat, dia pasti sanggup melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya. Dan yang kedua, Iblis itu sendiri sedang menampi Petrus, tapi tentunya dengan seizin Tuhan. Ya, kita bisa baca dari Lukas 22 ayat 31, ada di slide berikutnya. Kita bisa baca. Saya tolong di Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, ini kata Yesus ya.
Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi seperti waktu Ayub itu ya, yang ketika itu iblis melihat Ayub terus dia bertemu dengan Tuhan, dia berkata pasti kalau diuji imannya pasti akan gugur. Jadi Tuhan mengizinkan untuk iblis menampi Petrus. Jadi seperti ditampi itu nanti siapa yang jatuh terbang ke bawah angin, nah itu pasti imannya tidak kuat. Jadi walaupun Petrus dia mengalami hal itu, dia ditampi, bersyukur walaupun dia goncang imannya, tapi dia tidak ikut terbang, tidak ikut jatuh, tapi dia tetap bertahan bersama-sama dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, kenapa Petrus bisa sampai mengalami penyangkalan itu? Karena Yesus juga ingin Petrus mengalami pertobatan yang membuatnya menjadi manusia baru yang dapat menguatkan saudara-saudaranya. Dari ayat yang tadi sudah disebutkan bahwa kalau kamu sudah insaf, kamu dapat menguatkan saudara-saudaranya. Ya, seperti yang kita sudah tahu, Petrus dipilih oleh Tuhan untuk menjadi suatu rasul yang bisa mengembalakan umat-umat pilihan Tuhan. Supaya dia bisa menguatkan saudara-saudaranya ketika dia jatuh. Karena pengalaman yang dialami Petrus ini sungguh luar biasa ya. Kalau ada yang bilang bahwa pengkhianatannya itu setara dengan pengkhianatan dari Yudas Iskariot, karena sama-sama menyangkal Tuhan Yesus. Tapi beda, endingnya beda. Kalau Yudas Iskariot, dia setelah menyadari kesalahannya, dia menyesali, tapi dia tidak bisa mengatasi dirinya, tidak bisa membuat dirinya, membangun dirinya kembali. Dia malahan menjadi terpuruk dan akhirnya membunuh dirinya sendiri. Tapi kalau Petrus, dia bisa mengakui, menyadari kesalahannya, tapi dia berusaha bangkit dari kesalahannya itu, dia berkumpul kembali dengan saudara-saudara seimannya, murid-murid Yesus yang lain, dan dia akhirnya bisa mengalami suatu kemenangan karena dia melihat bagaimana Tuhan Yesus bangkit, jadi dia mengalami perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Dia bisa bangkit dari keterpurukannya dan menjadi lebih kuat. Dia bisa menunaikan tugasnya sebagai hamba Tuhan. Slide berikutnya. Kejatuhan dan penyesalan Petrus tidak membuatnya jatuh terpuruk. Yesus mengubahkan menjadi pengalaman spiritual yang menguatkan. Dia dapat menyadari bahwa dirinya itu lemah. Jadi dia yang tadinya sombong, merasa dirinya hebat, dia tahu bahwa ternyata dia punya kelemahan. Tanpa Yesus dia menjadi pribadi yang lemah, mudah terguncang imannya, tidak sanggup melakukan segala sesuatu. Maka dia butuh Yesus, sang juru selamat yang sungguh luar biasa kekuatannya, yang bahkan bisa mengalahkan maut. Dia juga bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Dia mengakui dan menyesali kesalahannya, bersedia ditegur. Ya, kalau dia tidak bisa mengakui kesalahannya, dia tidak mau rendah hati, maka ketika ayam berkokok mungkin dianggapnya biasa aja, berkokok aja gitu kan, wajar kalau pagi itu. Tapi dia ketika mendengar suara ayam itu, dia seperti mendapatkan teguran, ingat kembali akan apa yang sudah Tuhan katakan. Dia bisa menyesal, dia menangis tersusuh dan dia pergi. Apalagi kalau di Lukas ya, di Lukas 22 ayat 61, pada saat ayam berkokok itu disebutkan bahwa Yesus tuh menoleh terus menatap Petrus. Jadi dia sungguh-sungguh merasa, aduh, ditegur sungguh-sungguh dengan Yesus. Dan Yesus tetap mengingat dia. Dia menyadari besarnya kasih pengampunan Yesus. Dia yang begitu jahat, mengkhianati Tuhan Yesus, tidak mengakui bahwa Yesus adalah gurunya, Yesus adalah Tuhannya. Dia bisa kembali mendapatkan pengampunan Yesus, berkumpul kembali dengan Yesus. Karena Yesus, dia tahu bahwa Yesus tuh sungguh-sungguh mengasihi dia. Khusus pada saat dia datang ke kubur Yesus kan, waktu pagi-pagi kebangkitan Tuhan Yesus kan, para ibu-ibu tuh ada yang datang ke situ terus pergi melihat kubur, ternyata udah kosong, ketemu malaikat, dan malaikat itu salah satunya bilang, sampaikan kepada murid-murid yang lain, sampaikan pada Simon Petrus. Jadi nama Simon Petrus itu khusus disebut, yang lain-lain tidak disebut, hanya disebut murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Jadinya kita bisa baca dari Markus 16 ayat 7. Jadi
saya rasa bahwa Tuhan itu mengerti bagaimana Petrus itu sangat sedih, Petrus itu sangat menyesali akan ketakutannya, ya, akan kelemahannya. Jadi Tuhan khusus mengingat, jangan lupa nih Petrus nih harus dikasih tahu supaya dia sungguh-sungguh tahu bahwa ketika dia melakukan penyangkalan itu tidak apa-apa karena aku bangkit, Yesus bangkit, dia mengalahkan maut dan bisa bangkit bersama dengan murid-muridnya kembali. Gitu ya. Jadi dia mengalami suatu, aduh ternyata Tuhan mengingat aku, gitu ya. Cita yang besar, kasih Tuhan Yesus sungguh besar baginya. Jadi ketika dia mengalami kasih dari Tuhan Yesus, kasihnya kepada Yesus juga semakin besar. Dia bersedia dipakai oleh Tuhan Yesus, ya. Ketika Tuhan Yesus berkata kepadanya, apakah engkau mengasihi aku? Gitu ya. Ditanyakan sampai 3 kali itu sesuai dengan penyangkalannya. Dia juga tahu bahwa itu maksud Tuhan tentu terhubung dengan dia sudah menyangkal 3 kali, ya. Dia mengasihi mengatakan bahwa dia sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan dia bersedia untuk menjadi pemimpin, jadi gembala bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Bahkan di 1 Petrus 5 ayat 2 kalau kita baca, dia mengingatkan kalau kita itu sebagai anak-anak Tuhan, gitu ya, sebagai hamba-hamba Allah itu harus mengabdi dengan sukarela, terus bisa menjadi teladan. Jadi ketika dia menulis itu, saya yakin dia juga mengingat pengalamannya dia yang sudah dilalui, gitu ya, bagaimana dia tadinya itu bersikap keras, gitu ya, tidak bisa menjadi teladan, tapi diubahkan oleh Tuhan Yesus sehingga dia bisa mengasihi dengan hati yang besar, dia bisa mengabdi dengan sukarela dan bisa menjadi teladan bagi yang lain. Berikutnya. Udah slide berikut habis. Nah, pada saat ini saya juga ingat tentang situasi saat ini, ya. Tentunya kita juga selalu merasa, kayaknya aku nggak mungkin deh untuk menyangkal Tuhan Yesus. Imanku tuh sungguh kuat, gitu. Aku percaya pada Tuhan Yesus ya dari kecil, gitu ya. Tapi kita sebagai manusia biasa tetap harus waspada. Kita harus tetap peka dengan kelemahan kita. Kita tetap harus hati-hati karena tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian, kan. Mungkin suatu saat ketika kita mengalami bisnis, gitu ya, kita sedang menghadapi bisnis, tahu dibilang, ayo kasih fee lah buat saya supaya bisnis ini berjalan lancar. Nah, kita bisa saat itu terus ingat, saya mesti ngasih makan buat pegawai saya mesti begini untuk keluarga, saya harus berhasil ke depannya, lalu melupakan Tuhan Yesus dan kita memberikan fee itu. Itu salah satu hal yang menyatakan bahwa kita tidak setia kepada Tuhan. Mungkin juga ketika kita justru jatuh oleh orang-orang yang kita kasihi, ya, udah nggak usah ke gereja, saya juga males, gitu ya, terus kita terbawa dengan mereka, kita melupakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada pengalaman kami dengan asisten rumah tangga yang sudah lama sekali dulu bekerja di rumah bertahun-tahun, dan dia setelah menikah terus keluar dari rumah. Kemudian kami bertemu lagi, dan ketika ditanyakan gimana kamu tetap ke gereja, gitu ya, enggak bisa, nggak sempat, gitu ya. Padahal dulu dia orang yang setia, dan ternyata bahkan di KTP-nya dia tuh terus dia menyatakan bahwa dia tuh beragama bukan Kristen dengan alasan bahwa soalnya kalau saya Kristen itu susah nanti sekolah anak saya, gitu ya, terus tidak mendapatkan biaya yang murah untuk sekolah, pokoknya mengalami kesulitan di kampungnya. Jadi dia menuliskan bahwa dia tidak beragama Kristen, gitu ya. Tapi nanti suatu saat saya pasti akan kembali, katanya, gitu ya. Dan kita berdoa saja supaya dia pasti akan kembali. Tapi yang saya jelas tahu, anaknya itu pasti mengalami kesulitan untuk bisa menjadi anak Tuhan, karena dia sudah terbiasa dengan lingkungan yang bukan Kristen, terus dia juga teman-teman sekitarnya pasti juga begitu. Dan itu sungguh satu hal yang bagi kita orang-orang yang percaya pada Tuhan, suatu kerugian yang besar. Walaupun mungkin saat ini dia bisa bersekolah, dia mendapatkan penghidupan yang lebih baik, tapi ya suatu kehilangan yang besar itu yang nggak bisa dibayar. Dia sudah alami, ya kita tetap doakan saja. Jadi dalam kehidupan ini, hal itu bisa terjadi pada saat ini sekalipun, ya. Pokoknya kita harus tetap berjaga-jaga, kita tetap
dekat dengan Tuhan. Jadi ketika Petrus itu dia jatuh dalam dosa, bersyukur bahwa dia tidak lari keluar gitu ya, setelah menyesal dia kabur kemana entah, tapi dia tetap berkumpul dengan murid-murid yang lain. Dan saya yakin pada saat dia berkumpul itu pasti dia mengungkapkan kesedihannya, mengungkapkan penyesalannya, dia bersekutu bersama-sama, mengingat apa yang Tuhan sudah ajarkan, sehingga imannya itu tetap terjaga, bertumbuh kembali, dan dia tidak kehilangan momen ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Coba kalau dia keluar, kalau dia pergi menyesal kemana kan dia pergi gitu ya. Dia tidak mendengar tentang kabar kebangkitan Tuhan Yesus. Dia tidak akan lari melihat ke kubur yang sudah kosong itu. Jadi puji Tuhan untuk berkat Tuhan bagi dia, dan tentunya bagi kita semua, asalkan kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap berpegang teguh pada firman-Nya, dan ketika kita jatuh, jangan khawatir bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, memulihkan kita kembali, dan kita bisa mengalami pengalaman yang mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik. Ya, tapi tentu saja, walaupun orang kan bilang belajar itu pengalaman yang buruk ya, pengalaman membuat kesalahan itu satu pembelajaran yang terbaik. Ya kalau bisa ya jangan sampai kita melakukan kesalahan yang gede amat gitu, supaya kita bisa berubah. Tetap kita berusaha untuk setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kembali ke ya. Terima kasih Bu Lucy untuk renungan firman Tuhannya. Saya terima kasih ya, Bu Lucy sudah bersedia menggantikan Theo dadakan hari Sabtu baru dikasih tahu ya, karena Theo harus keluar kota. Ya. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat bersama. Mungkin bisa ditayangkan pokok-pokok doanya. Kemarin udah dibagi ya, ini kalau untuk mengingatkan kita mengucap syukur ya, untuk kesehatan kita, untuk anak Tuhan, anak-anak sekolah. Jangan lupa Sabtu nanti ada PWJ. Kita doakan juga untuk persiapannya. Ya. Nanti doa penutup, minta tolong Pak Edi yang berdoa ya Pak. Sebelum kita memanjatkan doa syafaat kita bersama-sama, mari kita pujikan di dekat Allahku, PPR 1 nomor 187. Ada tempat tenang damai di dekat
di dekat Allahmu ada tempat kelepasan, di dekat Allahmu tempat penuh kegirangan, di dekat Allahmu ya Yesus juru selamat, kurnia Allahmu pegang hidupku tetap di dekat Allahmu. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Akhir ini mau berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan dimanapun kami berada. Ada tangan Tuhan yang menopang, melindungi, memberkati, dan memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.